Selamat pagi, yang terhormat kepada Dr. Muji Estiningsih selaku penguji, Bapak Satya Ariandaru selaku coach, dan Bapak Zanur Tri Amirski selaku mentor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan aktualisasi yang telah saya kerjakan. Perkenalkan, nama saya Santi Mitrasari, saya dari golongan 3 angkatan 3, nomor absen 37. Di sini saya mengambil judul laporan aktualisasi peningkatan tata kelola penyimpanan dan efisiensi pencarian arsip laporan hasil pemeriksaan melalui aplikasi berbasis Microsoft Excel di Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Adapun latar belakang yang melatar belakangi laporan aktualisasi saya adalah tata kelola penyimpanan dan pencarian arsip. Selama ini belum optimal karena yang pertama, penataan arsip LHP masih belum rapi, dan yang kedua, sistem pencarian arsip LHP masih manual, sehingga pencarian arsip LHP masih sulit ditemukan. Adapun tujuan aktualisasi adalah meningkatkan tata kelola penyimpanan dan efisiensi pencarian arsip laporan hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Ruang lingkup aktualisasi adalah yang pertama, pengelolaan laporan hasil pemeriksaan hanya terbatas pada tahun anggaran 2018. Aktualisasi dimulai pada tanggal 27 Januari sampai dengan 28 Februari 2020 dan kegiatan yang terkait pemecahan isu dilakukan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah kondisi sebelum adanya aktualisasi saya. Bisa dilihat di sini yang paling kiri adalah buku arsip. Jadi kalau ingin mencari arsip di lemari arsip, kita pengen tahu arsip judulnya apa aja, itu lihatnya dari buku. Buku ini hanya ada satu dan kondisinya sudah lumayan jelek, lumayan lusuh. Jadi kalau mau lihat nomornya berapa, ini kan ada di tengah ini adalah laporan hasil pemeriksaan yang ada di lemari arsip. Di sini udah ada nomornya, cuma kecil-kecil. Lalu untuk tahu ini nama arsip apa aja, kita harus lihat di bukunya. Dan bukunya itu hanya satu tersimpan di envelope. Jadi menurut saya kurang praktis untuk mencari arsip laporan pemeriksaan karena masih manual. Adapun di lemari arsip juga belum ada keterangan arsip laporan pemeriksaan itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus arah panahnya pun belum ada. Jadi bagi orang yang belum pernah melakukan pencarian arsip di lemari arsip akan kebingungan. Selanjutnya adalah gambaran umum lembaga. Di sini wilayah kerja saya adalah di Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Adapun berdasarkan Perbuk nomor 56 tahun 2016, tugas Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut, bisa dilihat adalah yang pertama perumusan kebijakan di teknis bidang pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi inspektorat, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Ini adalah capaian aktualisasi saya. Bisa dilihat di sini adalah adanya pergeseran jadwal kegiatan, terutama di kegiatan 4 dan 5. Kalau kegiatan yang lainnya sudah sesuai antara rancangan dan aktualnya. Di kegiatan 4, rancangannya saya rancang di sekitar bulan Februari minggu ke-1, tapi aktualnya adalah Februari minggu ke-1 dan minggu ke-2, begitu pula dengan kegiatan yang kelima. Kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Konsultasi berdasarkan kesepakatan saya dengan mentor dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019. Pada kegiatan ini, peserta menjelaskan semua kegiatan yang akan dilakukan dari tahap 1 sampai tahap 9 kegiatan itu. Saya jelaskan secara terinci dan sistematis kepada mentor. Adapun saran dan arahan dari mentor itu lebih fokus pada susunan nomor klasifikasi, ukuran label buku, dan pemberian label warna yang berbeda-beda pada tiap kategori LHP. Nah, di saran yang terakhir adalah pemberian label warna yang berbeda-beda. Ini adalah instruksi tambahan yang sebelumnya belum ada di rancangan aktualisasi saya, sehingga menyebabkan tadi di kegiatan 4 dan 5 agak mundur, membutuhkan waktu 2 minggu daripada yang direncanakan hanya membutuhkan waktu 1 minggu. Tahapan yang kedua adalah mengumpulkan semua arsip LHP tahun anggaran 2019. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah arsip tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 93 laporan. Saat dicek dan dihitung, sebanyak 75 laporan LHP berada di lemari ruang konsultasi.
yang terdiri dari 8 LHP Puskesmas, 8 LHP Pos SD, 18 LHP Pos SMP, dan 41 LHP OPD. Adapun 18 LHP pemerintahan desa berada di lemari ruang sekretariat. Semua arsip LHP berhasil dikumpulkan dan disimpan di masing-masing lokasi lemari. Ini bisa ditunjukkan di gambar ini. Yang atas adalah arsip pemerintahan desa yang tersimpan di lemari ruang sekretariat. Yang bawah adalah arsip yang tersimpan di lemari ruang konsultasi. Terus kegiatan yang ketiga adalah membuat nomor klasifikasi. Nomor klasifikasi dibuat berdasarkan saran mentor dengan format jenis laporan, garis miring, ukuran nomor, urutan nomor LHP, garis miring nama objek pemeriksaan, garis miring tahun anggaran, garis miring inspektur pembantu wilayah. Adapun contohnya adalah di sini ada contoh LHP Puskesmas Bangsal untuk TA 2018 yang diperiksa oleh Irban Wilayah 1. Contohnya adalah sebagai berikut nomor klasifikasinya. LHP garis miring 1 garis miring Puskesmas Bangsal garis miring TA 2018 garis miring IW 1. Catatannya, untuk nomor LHP itu disusun berdasarkan jumlah LHP pada setiap kategori. Jadi ada sekitar 4 kategori LHP yang ada di inspektorat ini. Jadi nomor LHP-nya itu disusunkan berdasarkan jumlah LHP pada masing-masing kategori. Kegiatan keempat adalah membuat label buku berdasarkan nomor klasifikasi. Nah, label buku dibuat dalam format format Microsoft Word menggunakan mailing labels dengan ukuran lebar 3 cm dan tinggi 4 cm. Label buku dicetak dan ditempel menggunakan double tape di punggung laporan dan diberi isolasi. Pemberian label warna dibuat dari stiker spotlight dengan 4 warna yang berbeda pada tiap kategori. Ini bisa dilihat ada 4 warna yang berbeda ya. Warna label biru tua itu untuk LHP desa, warna label hijau untuk LHP OPD, warna label orange untuk LHP Pos SD dan SMP, warna label kuning untuk LHP Puskesmas. Pemberian label sudah saya jelaskan di awal. Ini merupakan tahapan tambahan berdasarkan saran mentor sehingga realisasi jadwal kegiatan melebihi rencana. Kegiatan kelima selanjutnya adalah merancang tata letak arsip. Arsip LHP ditempatkan di lemari ruang konsultasi di baris paling bawah karena itu adalah space yang tersedia saat saya melakukan aktualisasi. Yang kedua, diletakkan berdasarkan urutan kategori dari kiri ke kanan. Kategorinya adalah LHP desa, berada paling kiri, lalu OPD, Pos, Puskesmas. Dan pada tiap kategori diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan nomor LHP dari kecil ke besar. Selanjutnya adalah diberi pembatas besi untuk memberikan jarak di setiap kategori. Di depan arsip juga diberi label nama dan nomor klasifikasi di lemari. Pada pintu lemari juga ditempel informasi label warna dan arah panah. Ini untuk memudahkan pengguna dalam mencari arsip LHP di lemari ruang konsultasi. Yang keenam adalah membuat aplikasi pencarian arsip LHP berbasis Microsoft Excel. Dengan merumuskan fungsi if error yang saya pelajari dari konten YouTube milik Sugiono Daryanto dengan judul cara membuat Excel search engine banyak kolom. Di sini pengguna bisa mencari arsip berdasarkan judul LHP, Irban wilayah ataupun tahun anggaran dengan mengetik pada kolom search. Di sini saya akan menunjukkan aplikasinya. Nah, di sini ada aplikasi katalog laporan hasil pemeriksaan. Di sini ada filter by. Filter by ini bisa difilter berdasarkan 3 kategori, nama arsip, tahun anggaran, dan Irban wilayah. Jika ingin mencari berdasarkan nama arsip, misalkan saya ingin mencari LHP Kecamatan Gedek, saya langsung aja memilih di kolom search. Ini kita ketik Gedek. Nah, maka muncul ada 3 arsip yang berkaitan dengan Kecamatan Gedek, yaitu LHP Pos, LHP SMP Negeri, LHP SD Negeri, dan LHP Pemerintahan Desa se-Kecamatan Gedek. Di sini bisa dilihat nomor klasifikasinya, kode klasifikasinya, dan lokasi penyimpanannya ada di mana. Selanjutnya nomor 7 adalah konsultasi dan uji coba aplikasi. Konsultasi dengan mentor dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020.
Setelah diperlihatkan cara kerja aplikasi, mentor memberikan saran, yaitu untuk menambahkan nomor LHP pada kolom tersendiri agar mudah dilihat oleh pengguna, dan itu sudah saya lakukan di aplikasi saya. Jadi menambah satu kolom lagi khusus untuk nomor LHP. Lalu kegiatan ke-8 adalah sosialisasi. Sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2020. Peserta sosialisasi sebanyak 11 orang. 7 orang itu dari sekretariat, subbagian Evalab, dan 4 orang lainnya mewakili masing-masing irban wilayah dari irban wilayah 1 sampai dengan 4. Nah, kegiatan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Adapun saran dari pengguna yang saya dapatkan setelah pengguna mencoba aplikasi pencarian dan penyimpanan yang baru adalah yang pertama, ukuran tulisan di aplikasi pencarian terlalu kecil sehingga menyulitkan untuk dibaca. Oleh karena itu saya sudah menindaklanjuti dengan memperbesar ukuran huruf dari awalnya ukuran 10 menjadi ukuran 13. Yang kedua, sarannya adalah informasi warna label LHP di pintu lemari tidak sesuai dengan sebenarnya kenyataan label pada LHP yang berada di dalam lemari arsip. Ini karena saya lupa menampilkan label warna itu khusus LHP TA 2018. Jadi seakan-akan semua LHP TA dari lama sampai 2018 itu sudah diberi warna label, padahal hanya khusus TA 2018 saja yang diberi label warna. Dan itu sudah saya lakukan dengan menambahkan catatan di informasi warna label di lemari khusus TA 2018. Analisa dampak kegiatan jika dikaitkan dengan aneka. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor tentang tindak lanjut aktualisasi. Pelaksananya adalah nilai akuntabilitas, mampu menjelaskan secara rinci setiap kegiatan yang akan dilakukan agar pelaksanaan aktualisasi dapat berjalan dengan baik. Nasionalisme, musyawarah menghasilkan kesepakatan jalannya pelaksanaan aktualisasi. Etika publik, menghormati serta mentaati saran mentor dengan menerapkannya dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan kedua, mengumpulkan semua arsip LHP TA 2018. Adapun nilai anekanya ada 3, yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab atas keamanan tempat penyimpanan arsip LHP sehingga tidak rusak dan tidak terakses oleh orang yang tidak memiliki wewenang. Etika publik, mampu mengumpulkan semua LHP secara cermat tanpa ada yang tertinggal atau terselip. Anti korupsi, menentukan jumlah arsip LHP sesuai data, tidak dikurangi atau ditambah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kegiatan selanjutnya adalah membuat nomor klasifikasi pada semua LHP TA 2018. Akuntabilitas, pembuatan nomor LHP, klasifikasi LHP, memberikan kejelasan informasi saat dilakukan pencarian di lemari arsip. Etika publik, cermat dalam mencatat semua informasi LHP akan mempermudah membuat nomor klasifikasi dengan benar. Komitmen mutu, inovasi melalui pembuatan nomor klasifikasi akan memudahkan penyimpanan dan pencarian arsip. Kegiatan selanjutnya membuat label buku. Adapun nilai anekanya adalah etika publik, membuat dan menempelkan label buku pada LHP dengan cermat akan menjadikan label mudah dibaca oleh pengguna. Komitmen mutu, inovasi melalui pembuatan label akan memudahkan penyimpanan dan pencarian arsip. Anti korupsi, kerja keras dalam membuat label buku mulai dari mengukur, mencari, membuat dan menempel label akan menghasilkan label buku yang proporsional dengan ukuran LHP sehingga terlihat rapi. Rancang tata letak arsip LHP. Adapun nilai anekanya adalah akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Lalu kegiatan selanjutnya adalah membuat aplikasi pencarian arsip. Nasionalisme, diskusi dengan teman sejawat merupakan suatu bentuk persatuan untuk mencari format pencarian berbasis Excel yang sesuai, menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Etika publik, mencari studi literatur dari berbagai sumber dan menerapkannya dengan cermat, akan menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Komitmen mutu, inovasi melalui pembuatan aplikasi berbasis Excel akan memudahkan pencarian arsip. Kegiatan selanjutnya adalah konsultasi dan uji coba aplikasi dengan mentor. Akuntabilitas, mampu menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang mekanisme jalannya aplikasi pencarian. Nasionalisme, musyawarah dengan mentor akan menghasilkan kesepakatan tentang pengembangan aplikasi. Dan etika publik, menghormati serta mentaati saran mentor dengan menerapkannya dalam pengembangan aplikasi. Kegiatan selanjutnya sosialisasi penataan, penyimpanan, dan aplikasi pencarian LHP. Akuntabilitas, membuat materi sosialisasi dalam bentuk PPT adalah bentuk tanggung jawab pemberi materi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta sosialisasi.
Nasionalisme. Melaksanakan sosialisasi merupakan wujud dari keadilan sosial karena berbagai bagian mendapatkan materi dan memahami sistem penyimpanan dan pencarian arsip yang baru. Komitmen mutu. Menyiapkan materi sosialisasi yang berkualitas agar mudah dipahami oleh peserta sosialisasi. Kegiatan terakhir adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nilai aneka yang pertama adalah akuntabilitas. Meminta saran merupakan bentuk tanggung jawab dan integritas pembuat sistem untuk menghasilkan sistem yang lebih baik. Etika publik, bersikap sopan saat meminta saran kepada pengguna. Membuat pengguna tidak merasa ragu dalam memberikan saran jika ada kesulitan. Komitmen mutu, melakukan perbaikan pada sistem berdasarkan saran pengguna agar sistem mampu mengakomodir semua kebutuhan pengguna. Kesimpulannya adalah yang pertama, keberhasilan dalam pelaksanaan aktualisasi mampu meningkatkan tata kelola penyimpanan arsip LHP. Dan keberhasilan dalam pelaksanaan aktualisasi mampu meningkatkan efisiensi pencarian LHP. Adapun rekomendasinya adalah diharapkan seluruh pegawai inspektorat agar senantiasa mengembalikan arsip yang dipinjam sesuai dengan label warna dan urutan nomor klasifikasi di lemari arsip. Yang kedua, semua pegawai inspektorat berperan aktif dalam pengembangan aplikasi agar senantiasa memberikan saran dan masukan sehingga mampu menampung kebutuhan pengguna yang sebelumnya belum teridentifikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.